Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Dr. Ratna. Hari ini Kamis 2 Juli 2020, saya mengawali pagi ini dengan perjalanan ke Kabupaten Magelang. Tidak lupa saya membawa plastik penangkal virus corona yang setiap hari saya bawa, yang fungsinya untuk membungkus HP selama saya di rumah sakit beraktivitas. Hari ini saya akan memberikan tips kesehatan, yaitu bagaimana pola makan atau diet pada penderita diabetes mellitus atau sakit gula. Hal ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, dikarenakan ada salah satu anggota dari keluarga yang menderita diabetes mellitus, dan berdasarkan pengalaman karena banyaknya pasien diabetes mellitus yang menanyakan apa yang boleh saya makan, terus bagaimana pola makannya. Karena untuk diabetes mellitus sendiri merupakan kunci sukses untuk pengobatan sakit gula. Karena sebenarnya untuk penyakit-penyakit kronik, lini pertama pengobatan yaitu dengan merubah gaya hidup atau lifestyle. Jadi bukan obat yang sebagai lini pertama pengobatan. Bila dengan gaya hidup, lifestyle bisa terkontrol baik, maka pasien-pasien sebenarnya tidak mengkonsumsi obat secara rutin. Tapi memang itu akan sulit sekali untuk bisa merubah pola hidup seperti itu kalau tidak ada kedisiplinan. Karena sebenarnya yang paling sulit untuk penderita penyakit kronik, khususnya diabetes mellitus, itu mengendalikan hawa nafsu. Jadi itu yang paling sulit. Ya, sekarang kita akan membahas untuk pola makan pada penderita diabetes mellitus. Kita harus memegang kuncinya. Kuncinya kita harus tahu. Kunci untuk penderita diabetes mellitus yaitu 3J, yaitu jadwal makan, jumlah makanan, dan jenis makanan. Itu harus dipegang dulu. Untuk jadwal makan untuk penderita diabetes mellitus itu dibagi menjadi dua, yaitu jadwal makan utama atau jadwal makan besar dan jadwal makan selingan. Jadwal makan utama sebanyak 3 kali dan jadwal makan selingan 2-3 kali juga. Di antara jadwal makan antara makanan pokok, makanan utama dengan makanan selingan itu dikasih jeda selama 3 jam. Jadi misalnya makan utama itu misalnya makan nasi gitu ya, yang ada kandungan karbohidratnya untuk energi. Misalnya makan utama itu makan besar seperti itu, yaitu misalnya jam 7 pagi, terus nanti jadwal makan selingannya itu jam 10, terus jadwal makan utama lagi nanti jam 1, terus nanti selang 3 jam jadwal makan selingan yang kedua, kemudian selang 3 jam lagi jadwal makan utama yang ketiga, seperti itu. Terus untuk jenis-jenis makanan itu sebenarnya semuanya boleh, tapi untuk lebih baiknya dihindari makanan-makanan yang mengandung gula murni, karena akan meningkatkan kadar indeks hiperglikemiknya yang sangat tinggi. Misalnya yang mengandung kadar gula murni itu apa? Misalnya gula pasir, gula Jawa, itu kadar gula murninya sangat tinggi, jadi akan meningkatkan gula darahnya cepat. Permen juga, misalnya itu juga salah satu contoh yang indeks gulanya cepat tinggi. Nah, jenis makanan itu kita juga harus seimbang. Jadi antara karbohidrat,
lemak, protein itu juga harus seimbang. Oke, misalnya untuk jenis makanan itu nasi, tela rambat, kentang, singkong seperti itu. Jadi misalnya itu makan nasi dengan singkong kalau bisa dipisahkan, karena apa? Itu sama-sama mengandung karbohidrat seperti itu. Oke. Misalnya terus untuk sayur-sayuran boleh, terus sayur-sayuran, terus untuk buah-buahan juga boleh, tapi juga harus yang kadar indeks glikemiknya juga yang tidak terlalu banyak. Misalnya kalau semangka gitu ya boleh, tapi juga jangan terlalu banyak karena manis, jadi kadar indeks hiperglikemiknya juga akan tinggi. Terus setelah itu pertama yaitu jadwal, kemudian jenis, yang ketiga yaitu jumlah. Sebenarnya kalau untuk diet DM itu kalau mau saklek itu sebenarnya harus ditimbang. Jadi gramnya berapa, mengandung kalorinya berapa, terus misalnya berapa miligram, berapa gramnya juga harus ditimbang. Tapi untuk masyarakat awam mungkin akan sulit sekali. Jadi nanti untuk penderita diabetes mungkin kalau untuk dengan timbangan dan lain sebagainya akan sulit, jadi dikurangi dan dibatasi dulu. Jadi misalnya ambil nasi, misalnya nasi yang biasanya 1 piring penuh mungkin di awal nanti setengah dulu, terus nanti sepertiga, baru mungkin 1/4, terus nanti dikombinasikan dengan sayur, terus dengan nanti misalnya makanan selingan nanti buah seperti itu. Okay. Jadi untuk penderita pasien diabetes mellitus, jadi kedisiplinan dan kepatuhan kalau belum menggunakan obat, bisa menahan hawa nafsu dan kepatuhan dalam mengatur diet bagus, bisa terkontrol, bisa hidup seperti yang lainnya, yang seperti yang orang-orang normal lainnya tanpa menggunakan obat. Tapi kalau sudah menggunakan obat, tetap juga harus dijaga. Keteraturan minum obatnya juga harus dijaga, tetap pola makannya juga harus dijaga. Bukan berarti kalau misalnya sudah minum obat terus makanannya sembarang gitu juga tidak boleh, nanti pasti akan mempengaruhi kondisi klinis. Kalau semuanya patuh dari semuanya, nanti klinisnya akan membaik seperti biasa. Tapi nanti kalau tidak patuh pasti akan timbul komplikasi yang lain. Karena apa? Karena diabetes mellitus itu induknya penyakit, ya, induknya atau ibunya penyakit. Kalau kadar gulanya tinggi, kadar gula darahnya dalam darah tinggi, itu bisa kemana-mana, ya, bisa menyebabkan nanti stroke juga bisa, hipertensi juga bisa, jantung koroner juga bisa. Karena darah yang manis itu kan akan beredar dalam seluruh tubuh seperti itu. Oke. Jadi kuncinya tadi seperti saya sebutkan, untuk penderita diabetes mellitus harus tahu 3J, yaitu jadwal makan, jenis makanan, dan jumlah makanan. Jadwal makanan 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan. Seperti itu, ini mungkin yang ringan-ringan dulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih detail lagi, bisa di komen di channel ini, nanti kita akan bahas selanjutnya. Terima kasih.